Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eka Muti Nurbaiti. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam media pertumbuhan mikroorganisme dan sterilisasi medium. Media merupakan substrat yang diperlukan untuk menumbuhkan dan mengembangbiakan mikroorganisme sebelum dipakai ke dalam percobaan. Media ini perlu disterilkan terlebih dahulu supaya tidak ditumbuhi oleh mikroorganisme yang tidak dikehendaki atau bisa disebut dengan kontaminan. Berikutnya ada jenis-jenis media. Menurut bahan yang dipakai dalam pembuatannya ada 3, yaitu media alami, di mana komponen utamanya terdiri dari bahan alami. Lalu ada bahan media semi sintetik, yaitu pembentuknya terdiri dari campuran bahan-bahan alami dan bahan sintetik. Lalu ada media sintetik, di mana bahan pembentuknya secara keseluruhan terbuat dari bahan-bahan sintetik. Selanjutnya, menurut bentuk atau sifat fisiknya, media dapat digolongkan menjadi 3, yaitu media padat, media semi padat, dan media cair. Selanjutnya ada menurut kegunaannya dibagi menjadi 4, yaitu media umum, media yang digunakan untuk menumbuhkan satu atau lebih kelompok mikroba secara umum. Media penggaya, media yang dipakai untuk menyuburkan mikroba tertentu sebelum ditumbuhkan pada media yang dipakai dalam penelitian. Media selektif, media yang dipakai untuk menumbuhkan spesies tertentu dari mikroba. Dan yang terakhir ada media perhitungan atau media yang dipakai untuk menghitung jumlah mikroba suatu bahan. Lalu, ada prosedur pembuatan media pertumbuhan mikroorganisme. Media pertumbuhan mikroorganisme adalah suatu bahan yang terdiri dari campuran zat-zat makanan atau nutrisi yang diperlukan untuk mikroorganisme untuk pertumbuhannya. Mikroorganisme memanfaatkan nutrisi di dalam media berupa molekul-molekul kecil yang dirakit untuk menyusun komponen sel. Selanjutnya ada tahap-tahap pembuatan medium dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pencampuran bahan-bahan medium biasanya dibuat dengan melarutkan semua bahan di dalam aqueous, diurutkan dengan resep dan dipanaskan sampai semua bahan larut. Lalu ada penyaringan medium, pengaturan pH, penambahan antibiotik, pemasukan medium dalam tempat atau wadah tertentu. Lalu, sterilisasi medium dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung macamnya medium. Salah satu cara yang sering digunakan yaitu menggunakan autoclave. Lalu, penyimpanan medium yang sudah dibuat dan sudah steril mungkin tidak digunakan sehingga sebaiknya disimpan pada refrigerator atau lemari es. Selanjutnya ada prinsip-prinsip sterilisasi medium. Proses untuk membebaskan suatu benda dari semua mikroorganisme, baik yang berbentuk vegetatif maupun berbentuk spora, di laboratorium mikrobiologi, sterilisasi merupakan proses yang sangat penting, bahkan merupakan keharusan. Yang pertama ada sterilisasi fisik yang berisikan poin pertama panas kering atau dry heat. Sterilisasi dengan panas kering dilakukan dengan menggunakan oven. Sterilisasi ini biasanya digunakan untuk mensterilkan perangkat kaca, perangkat logam, bahkan perangkat seperti minyak dan bubuk. Yang kedua yaitu panas basah atau moist heat. Metode ini dinamakan juga dengan metode pemanasan dengan uap air dan pengaruh tekanan. Sterilisasi ini dilakukan dengan menggunakan alat yang dinamakan autoclave. Lalu, sterilisasi fisik yang ketiga ada pembakaran langsung. Pembakaran ini dengan menerapkan api yang dihasilkan oleh Bunsen terhadap alat-alat yang akan digunakan. Adapun alat yang akan digunakan yaitu ada skapel, jarum, mulut tabung biakan, kaca objek, dan kaca penutup. Yang selanjutnya ada radiasi, di mana sinar yang digunakan untuk sterilisasi itu berasal dari sinar gamma atau sinar X dan sinar matahari. Selain ada sterilisasi fisik, juga terdapat sterilisasi mekanik. Cara penyaringan yang dilakukan untuk bahan cair seperti serum, darah, toksin, dan lain-lain. Sterilisasi mekanik ini akan digunakan pada bahan yang dapat mengalami perubahan akibat dari pemanasan yang terlalu tinggi ataupun tekanan yang terlalu tinggi. Selanjutnya ada sterilisasi yang ketiga yaitu sterilisasi kimia. Sterilisasi kimia sendiri merupakan sterilisasi yang mencakup sterilisasi gas, yaitu dengan etilen dioksida atau gas lainnya, dan dengan mencampurkan agen pesteril, misalnya larutan butadiolhid pada larutan desinfektan. Nah, demikian presentasi saya mengenai media, jenis-jenis media, dan sterilisasinya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.